mampu dan kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan memilih kita menjadi umat kesayangannya, supaya lewat hidup kita nama Tuhan disenangkan, supaya kita boleh menjadi saksi, banyak membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita mau siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Seundang kita bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, inilah kami umat-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas-Mu. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semuanya. semua ku berikan padamu. Tuluslah ingat kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi angkat pujian, katakan, Tuhan, ku
Tuhan, Amin, Bapa. agar kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan, Amin. senangkan hati Tuhan selalu. Amin. Karena kami tahu kami diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan dapat tetap tersenyum Amin. dan bersuka karena kami. Dan saat ini Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba, sehingga apa yang kami dengar bukan hikmat dan perkataan manusia biasa, tetapi firman yang hidup, firman yang berkuasa, sehingga setiap kami yang hadir akan diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus segala ikatan-ikatan apapun dilepaskan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami bangga. Saat ini kami buka hati kami dalam nama Yesus. Segala hal yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami thanking dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita bangga dan kita sangat bersyukur karena Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang selalu memberkati kita semua. Tema firman Tuhan saat ini adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang sangat mulia, lebih daripada segalanya, dan seringkali dikatakan manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan apa? Supaya manusia itu dapat menyukakan hati Tuhan. Manusia menjadi sekutu Tuhan. Tuhan bersekutu dengan manusia. Itu sebabnya Ia berkata, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah diciptakan menurut gambar dan rupanya, supaya Tuhan dapat menjadikan kita sahabatnya, menjadikan kita sekutunya, untuk dapat didelegasikan kuasanya, supaya manusia dapat berkuasa atas segala ciptaan, atas segala alam bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara, karena itu Tuhan menciptakan kita untuk dapat menenangkan hati Tuhan. Dan kita harus berkata, aku hidup untuk menenangkan hati Tuhan. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 berbunyi sebagai berikut. Filipi 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Apakah hari ini Kristus telah tersenyum melihat keberadaan kita? Paulus berkata, yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan, yang menjadi tujuan hidupku yang terutama, supaya Kristus dimuliakan, supaya aku dapat menenangkan hati Tuhan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Aku tidak merasa malu karena memang aku sudah mencapai tujuan hidupku, yaitu dapat menenangkan Tuhan. Kristus dimuliakan. Dan dalam akhir hidupnya dia berkata, saudara, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah menjaga iman, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, dan bagiku telah tersedia mahkota kemuliaan. Amin. Kenapa? Karena dia sangat yakin, saudara, bahwa seluruh totalitas hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Saudara, bagaimana supaya kita dapat menenangkan hati Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menenangkan hati Tuhan? Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Pertanyaan kita bukan pertanyaan bagaimana aku dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi dasar yang pertama adalah bagaimana kita menenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita menenangkan hati Tuhan,
maka segalanya akan Tuhan tambahkan bagi kita. Amin. Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan dibalik. Karena itu kesehatan yang pertama yang harus kita miliki adalah kesehatan secara rohani, kesehatan secara mental, barulah kesehatan secara jasmani. Hal yang rohani inilah saudara yang kekal. Inilah saudara yang harus kita jaga. Sebab segala sesuatu akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Semua seperti rumput, seperti bunga, seperti kembang yang begitu cepat berlalu. Tetapi kita bangga dan bersyukur firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang harus menjadi dasar hidup kita. Karena itu pertanyaan yang terbesar yang harus ada dalam kita adalah, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat menenangkan hati Tuhan? Yang pertama kita belajar daripada Nuh, saudara. Bagaimana kita menenangkan hati Tuhan? Yang pertama kita belajar kepada Nuh. Apa yang dilakukan oleh Nuh kita buka, saudara. Bagaimana yang dilakukan oleh Nuh sehingga Nuh menjadi orang yang menenangkan hati Tuhan. Yang pertama, bahwa Nuh itu mengasihi Tuhan secara konsisten. Dan ia selalu berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita buka sama-sama, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan sampai 9, bagaimana Nuh hidup. Saya rindu kita belajar, saudaraku, supaya Tuhan boleh tersenyum melihat kita. Amin. Tuhan berkenan kepada kita, saudara. Dikatakan, saudaraku, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan begitu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Amin. Atau dapat dengan kata lain, tetapi Nuh berkenan kepada, tetapi Tuhan berkenan kepada Nuh. Tuhan tersenyum, Tuhan senang kepada Nuh. Di saat-saat itu, saudara, seluruh penduduk dunia yang demikian banyak menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan muak melihat manusia. Dia berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Karena itu aku akan membinasakan dengan air bah. Tetapi Nuh berkenan kepada Tuhan. Tuhan tetap tersenyum melihat Nuh. Dan dikatakan di sini, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita lihat dunia sedang bergejolak, bahwa begitu banyak kejahatan di mana-mana, saudara. Tetapi hendaklah kita tetap konsisten mengasihi Tuhan, selalu mengutamakan kehendak dalam hidup kita, belajar dari Nuh, saudara, sehingga Tuhan tetap tersenyum kepada kita di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kekacauan. Amin. Ini, saudara, ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Dia secara konsisten terus-menerus mengasihi Tuhan dan selalu mencari kehendak Tuhan. Amin. Ini yang pertama kita belajar dari Nuh. Sehingga sekalipun seluruh dunia begitu menyakiti hati Tuhan, tetapi hendaklah Tuhan berkata, aku berkenan kepada orang ini. Dia mendapat kasih karunia daripada aku karena apa? Dia tetap konsisten di tengah-tengah situasi apapun mengasihiku dan selalu melakukan kehendakku. Yang kedua, Nuh itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nuh itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 14 sampai 17 dikatakan bahwa Tuhan sudah murka dan menetapkan bahwa seluruh dunia ini, saudara, akan dibinasakan. Seluruh dunia akan dibinasakan dengan air bah. Maka Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah bahtera. Buatlah sebuah perahu yang sangat besar, karena aku akan membinasakan dunia dengan apa? Air bah. Gampang nggak dipercaya pada saat itu. Kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu sudah sangat maju. Kemakmuran
Itu diperoleh manusia karena Alkitab mencatat pada zaman Nuh adalah manusia-manusia raksasa. Artinya orang-orang yang makmur. Hari ini sudah tercipta raksasa-raksasa dalam dunia ini. Ada raksasa-raksasa perusahaan yang begitu luar biasa, yang menguasai dalam segala bidang, saudara. Hampir sama seperti sekarang, kalau tiba-tiba dikatakan dunianya akan binasa, itu tidak mudah diterima oleh akal. Tetapi Nuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi ketika dikatakan gua bahtera. Saya bisa bayangkan bagaimana perintah ini tidak sangat masuk akal. Bahwa buat kapal di atas bukit, saudara, yang jauh daripada laut. Bagaimana untuk apa ini? Dan semua pasti percaya saat itu. Orang mengolok-olok Nuh. Nuh udah gila ini. Nuh udah stres ini. Nuh berkata selama 120 tahun dia berkhotbah. Tidak satu pun yang bertobat. Tidak seorang pun yang bertobat. Dan semua mengolok-olok Nuh, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, Nuh tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang di sekelilingnya. Bagi Nuh, aku tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku taat sepenuhnya. Amin. Ini yang menenangkan hati Tuhan. Seringkali kita terlalu terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita, terlalu berpengaruh dengan kiri kanan kita, saudara. Orang datang ke gereja, kita datang ke gereja, tapi kalau orang tidak datang ke gereja, kita menjadi tidak datang ke gereja. Itu artinya bahwa kita belum sepenuhnya percaya kepadanya, Tuhan. Itu tidak menenangkan hati Tuhan. Tapi kita harus berkata apapun yang terjadi, aku tidak terlalu terpengaruh dengan apa pendapat orang. Aku tidak ikut arus, tapi aku tahu aku berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Aku taat kepada Tuhan. Sekalipun banyak orang yang mengolok-olok Nuh, Nuh tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belajar dari Nuh. Lalu kemudian setelah apa yang dilakukan oleh Nuh, Nuh tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kejadian 8 ayat 20. Kita lihat di situ, saudaraku, bagaimana Nuh ketika semuanya sudah binasa. Gampang enggak, saudara? Tadinya ada tetangga-tetangga, ada saudara sepupu dan lain sebagainya, ada teman-teman bermain. Tapi sekarang setelah air bah, tidak ada seorang pun juga. Mudahkah hidup seperti itu? Tiba-tiba dia hanya sendiri, enggak ada yang lain. Itu tidak mudah. Tetapi saudara itu, Nuh belajar bersyukur. Dikatakan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambil beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Amin. Dia tetap mempersembahkan korban dalam situasi yang saat itu bahwa dia kehilangan segalanya. Dia hanya memiliki keluarga inti, saudara. 2 orang anak, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantu. Hanya mereka tinggal 8 orang. Tadinya begitu ramai. Gimana sendiri tiba-tiba hanya tinggal kita berdua atau beberapa orang dalam gereja ini? Apakah kita masih setia? Apakah kita masih bisa, saudara, tetap memuji Tuhan dan bersyukur? Hanya tinggal kita sendiri, saudara, semua meninggalkan kita. Semua sahabat-sahabat kita meninggalkan kita, sehingga kita hanya dengan bersama dengan keluarga kita. Apakah kita masih tetap setia? Nuh belajar di situ, saudaraku. Dia tak bersyukur. Dia tak membangun mezbah bagi Tuhan. Amen. Dia bangun mezbah bagi Tuhan. Wih, luar biasa. Dan tetap ada korban persembahan. Haleluya. Jadi ini yang perlu kita belajar dari Nuh. Nuh tetap mengasihi Tuhan dengan secara konsisten melakukan kehendaknya. Nuh itu sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, dia percaya sepenuhnya, saudara. Dan Nuh itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Serta Nuh itu terus memakai dan mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Yang keempat, kita belajar dari Nuh bahwa Nuh mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dalam Kejadian pasal yang ke-9 yang pertama, saudara, bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Nuh supaya Nuh itu dapat memenuhi bumi.
Kembali sudah. Ya. Dikatakan lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Harus ada perkembangan di sana, saudara. Dia meningkatkan kualitas kehidupannya, dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengembangkan semua potensi yang ada pada kita untuk dapat menenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memberikan sebuah perumpamaan dengan talenta, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Kepada yang 5 talenta menerima 5 talenta, yang mengembangkannya menjadi 10. Tuhan tersenyum berkata, sabar saya hamba yang setia. Aku akan mempercayakan lagi lebih banyak kepadamu, sehingga kau akan menguasai 10 kota. Kepada yang mengembangkan dari 2 menjadi 4, Tuhan juga begitu bangga dan berkata, aku tersenyum, aku bangga, aku bersenang melihat engkau. Aku akan percayakan lagi menjadi 4 talenta bagi. Tetapi kepada yang tidak mengembangkan talenta, Tuhan marah dan berkata, hai hamba yang malas dan hamba yang jahat. Hati-hati ketika kita tidak mengembangkan talenta kita, kemampuan kita, potensi kita. Ya anak-anak muda, harus terus mengembangkan talentamu, mengembangkan kemampuanmu. Jangan langsung puas dan berkata sudah sampai di sini. Tuhan berkata bagi yang tidak mengembangkan kemampuannya, Tuhan tidak senang. Dia berkata, hai hamba yang malas dan jahat. Karena sampai hari ini saya harus terus belajar, saudara, dan harus terus belajar. Supaya apa? Supaya kemampuan yang kita miliki dapat terus berkembang. Tidak mudah mengimbangi perkembangan zaman sekarang, teknologi ini, saudara. Apalagi namanya apa, teman? Ya, hal-hal seperti medsos dan sebagainya, saudara, tidak mudah. Tapi kita harus tetap belajar, saudara. Saya tidak boleh mengatakan, sudahlah, saya sudah umur 60 tahun, tidak perlu lagi belajar. Udah, saya bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Karena ketika kita berhenti mengembangkan talenta kita, Tuhan menjadi sedih. Dan dia berkata, hai hamba yang malas dan jahat. Untuk kita dapat mengembangkan talenta, kita belajar kepada Nuh. Tuhan berikan talentanya, Tuhan berikan kepadanya sebuah kemampuan, saudara. Dan kita ada saat ini, seluruh umat manusia bersumber dari keturunan Nuh. Haleluya. Itu yang pertama. Kita untuk menenangkan hati Tuhan, kita belajar dari Nuh. Dan yang kedua, jadilah seorang penyembah. Amin. Jadilah seorang penyembah. Seorang penyembah adalah orang yang menyerahkan diri. Menjadi penyembah artinya yang tidak daripada penyembahan adalah penyerahan diri. Kita berserah kepada Tuhan. Orang yang menyembah selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Iya, itu menyembah. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab dialah yang memelihara kamu. Ada penyerahan diri. Apapun yang kita inginkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Ada penyerahan diri. Dan itu datang, saudaraku, ketika kita sepenuhnya, saudaraku, percaya kepada Tuhan. Berserah artinya bahwa kita dengan percaya kepada Tuhan dan kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari keterbatasan kita, bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga kita tidak akan mampu mengandalkan diri kita. Orang yang menyembah adalah orang yang menyerah atau berserah kepada Tuhan. Dan berserah itu datang daripada kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan dan mengakui keterbatasan kita, sehingga kita dapat menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Berserah artinya bahwa kita secara aktif memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berserah itu bukan pasrah, ya, bukan terima nasib. Berserah itu kita aktif datang kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita sadari kita tidak mampu, yes. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Tuhan kita yang selalu merancangkan yang terbaik kepada kita.
Sehingga kita selalu datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sehingga kita terus berjuang supaya bukan keinginan kita yang terlaksana, tetapi supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Sekali lagi, bahwa menyembah itu adalah penyerahan diri kita, di mana kita percaya kepada Tuhan, menyadari ketidakmampuan kita, dan ketika kita berserah, berarti kita berserah itu bukan pasif, bukan terima nasib, tapi dengan aktif datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bukan kehendakku. Jadi berdoa itu, menyembah itu bukan memaksakan kehendak kita, tapi supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Dengan demikian, orang yang menyembah adalah orang yang mengizinkan Kristus mengendalikan seluruh kehidupannya. Amin. Tuhan menjadi jurumudi dalam hidup kita. Haleluya. Gimana hari ini, siapa yang mengendalikan hidup saudara? Haleluya. Ada orang yang dikendalikan oleh masa lalu, sehingga selalu khawatir, selalu takut, selalu kecewa. Ada orang yang dikendalikan oleh marah, sehingga dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit, katanya saudara. Nah, saudara, ada orang yang dikendalikan oleh ambisinya, sehingga dia terus melakukan itu, dan semua mengecewakan, saudara. Tapi kita dikendalikan oleh Kristus. Itulah orang yang menyembah. Menyembah dengan lalu yang kedua, kita menjadi seorang penyembah ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 mengatakan, siapa karena Allah itu roh, maka barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang berpikir menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah berbahasa roh. Memang kita harus menyembah dengan berbahasa roh untuk kita boleh merasakan lebih intim lagi dengan Tuhan. Tapi bukan itu, saudara. Dalam konteks, dalam percakapan dengan perempuan Samaria di situ, menyembah dalam roh adalah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, yang tidak terikat kepada waktu dan tempat. Amin. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Kita menyembah dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita. Kita pakai untuk Tuhan. Mari saat ini kita menyembah. Dan penyembahan itu bukan hanya di gereja ini. Penyembahan telah segenap dalam seluruh hidup kita, di mana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kita. Bukan aku lagi, tetapi Kristus yang mengendalikan hidup. Menyembah dalam roh adalah dengan jujur dan otentik. Artinya kita jujur di hadapan Tuhan, tidak ikut-ikutan seperti kepada orang lain. Kita betul-betul apa adanya diri kita, karena fokus kita adalah kepada Kristus. Dan ketika kita menyembah bukan berarti kita supaya dilihat orang, tapi karena memang inilah hati saya. Ketika aku berkata Tuhan baik, itulah kejujuran. Tuhan tidak senang melihat ketidakjujuran. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada topeng. Bukalah dulu topengmu. Ternyata yang nyanyikan banyak topengnya juga, saudara. Nah, tetapi anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang menyembah dalam roh, yaitu ada kejujuran, otentik. Ini apanya? Adanya apa? Ini apa adanya. Tidak mengikuti ikut-ikutan sama orang lain. Oh, orang lain seperti ini. Maka di tempat ini pun juga saya harapkan setiap penyembah dengan kesungguhan. Bukan masalah enaknya suara, bukan masalah merdunya kata-kata kita, tapi bagaimana hati kita menyentuh hati Tuhan. Ya, bagaimana hati kita menyentuh hati Tuhan. Hari ini banyak orang, saudara, bahwa hanya menampilkan keindahan-keindahan, tetapi yang ketiga, saudara, fokus kita ketika menyembah kepada Tuhanlah fokus kita kepada Tuhan. Pusat perhatian kita adalah kepada sifat dan karakter Tuhan, bukan kepada pengalaman dan perasaan kita. Ketika kita menyembah, pusat dan perhatian kita kepada Tuhan, kepada karakternya,
bukan kepada pengalaman kita, perasaan kita. Pada orang berkata, "Uy, Tuhan ada di sana." Apa buktinya? Ketika menyembah tadi merintih bulu kuduk saya. Itu bukan itu, saudara. Wah, saya begitu merasakan. Saudara, itu bisa permainan sound system segala macam. Tapi apakah dengan kita menyembah karakter Allah semakin nyata dalam hidup kita? Apakah dengan kita menjadi penyembah orang lain dapat melihat karakter Kristus dalam diri kita? Itu yang utama. Karena itu semakin kita penyembah, hidup kita akan semakin baik. Hidup kita akan semakin mencerminkan Kristus. Dan itu yang membuat Tuhan tersenyum. Menyembah artinya kita dibawa naik, saudaraku, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ketika kita menyembah, maka penyembah itu dibawa dalam sudut pandang Allah. Kita bersekutu dengan Tuhan sehingga kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ada masalah yang besar, kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita berkata bahwa masalah itu kecil karena aku bersama-sama dengan, bukan melihat dari sudut pandang kita. Karena itu saya katakan tadi, seorang yang menyembah bukan berfokus kepada pengalaman dan perasaannya, tapi berfokus kepada Tuhan, karakter Tuhan. Semakinkah aku memiliki karakter Kristus dalam diri? Semakin kita menjadi seorang penyembah, semakin kita diubah. Semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan. Dan dalam diri kita nampak dan nyata karakter Kristus. Sehingga orang berkata, aku melihat Kristus dalam dirinya. Dan aku ingin seperti dia. Ikutlah aku, kata Paulus. Teladanilah aku, karena aku telah mengikut dan meneladani Kristus. Dan yang terakhir, saudara, bahwa menjadi seorang penyembah, bahwa menjadi orang yang menenangkan hati Tuhan adalah kita menjadi sahabat karib Tuhan. Amin. Kita harus menjadi sahabat karibnya Tuhan. Apa itu menjadi sahabat karib Tuhan? Yang pertama, bahwa kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa senantiasa, saudara. Tetaplah berdoa. Dalam Efesus pasal 4:18 dikatakan bahwa hendaklah kita berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa bukan berarti lipat tangan. Kalau lipat tangan terus, kapan Ibu Simatupang bisa pergi jualan, saudara? Tetapi berdoa senantiasa, ada komunikasi dengan Tuhan. Ada di mana kita setiap mengambil keputusan, kita datang kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Jangan ujung-ujung baru sedikit sudah kita ambil keputusan. Ya, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan karena asumsi. Jangan mengambil keputusan ketika kita sedang dalam keadaan tergoncang emosi kita atau tidak stabil emosi kita. Tapi bagaimana kita di dalam setiap waktu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kemudian kita senantiasa percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan adalah sahabat karib kita. Kita senantiasa berkomunikasi dengan Dia, saudara. Kita senantiasa mengadakan hubungan dengan Dia, apapun keputusan kita datang kepadanya. Dan kita senantiasa mau mengembangkan persahabatan dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana cara kita mengembangkan persahabatan kita? Yang pertama, kita harus memilih untuk taat dalam iman kepada Tuhan. Ketaatan itu akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan, semakin bersahabat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita hanya ingin mengatakan apa yang ingin Tuhan lakukan. Tolong saya supaya aku selalu melakukan apa yang memang Tuhan inginkan. Karena aku tahu keinginan Tuhan adalah selalu baik bagiku. Dan orang, saudara, menyukai apa yang disukai oleh Tuhan. Apa yang disukai Tuhan? Kita menjadi menyukai apa yang disukai Tuhan. Tuhan, yang paling disukai Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak seorang binasa. Satu hal yang Tuhan sukai adalah setiap orang dapat terima Yesus. Tuhan tidak pernah membenci manusia. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah membenci manusia.
yang dibenci oleh Tuhan adalah kejahatan manusia. Setiap ada manusia yang berbuat jahat, Tuhan sebenarnya sangat kasihan, sayang sama dia. Karena itu dia berusaha melepaskan dan membuat orang itu keluar dari kejahatannya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan ketika bertemu dengan seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat cinta. Semua orang sudah benci kepada perempuan ini. Orang ini harus dirajam dengan batu. Tapi Yesus, saudara, dia tidak pernah membenci manusia. Dia selalu ingin menyelamatkan. Karena itu dia berpikir sejenak, apa yang harus saya lakukan supaya perempuan yang sudah harga dirinya hancur dan segala sesuatunya sudah dia kehilangan, dan sekarang semua orang menolak dia. Lalu dia berkata, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia pertama untuk mengangkat batu dan melempari orang ini. Ternyata tidak seorang pun yang tidak berbuat dosa. Semua mundur satu. Yesus berkata, aku tidak menghukum kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa. Saudara, Tuhan mengasihi, Tuhan menyukai semua manusia. Karena itu, kalau kita menjadi sahabat karib Tuhan, kita akan menyukai semua orang. Amin. Saya selalu berkata, kita tidak bisa paksa orang untuk menyukai kita, tetapi kita harus paksa diri kita untuk menyukai semua orang. Amin. Kita tidak bisa paksa orang untuk tidak membenci kita, tetapi kita harus paksa diri kita untuk tidak membenci seorang pun. Kenapa? Karena memang Tuhan sangat menyukai semua manusia. Itu sebabnya yang dapat membuat pesta di surga hanya satu. Ketika ada seorang bertobat, ada seorang diselamatkan. Tegas dikatakan, kalau seorang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak. Amin. Mau Tuhan tersenyum, dia disukakan, jawabannya sukai apa yang Tuhan tersukai. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai kita membenci apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan senangi. Itu sebabnya ada sebuah pernyataan daripada Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 itu, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang apa saudara? Kok ragu-ragu bilangnya? Seorang apa? Seorang pembunuh manusia. Barang siapa membenci. Kadang-kadang kan kita berpikir, wah dia kan yang bikin segala macam, saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena memang Tuhan tidak pernah membenci manusia. Tuhan selalu mengasihi semua umat manusia. Yang dibenci oleh Tuhan adalah dosa. Karena itu Tuhan datang untuk membebaskan manusia dari dosa, supaya manusia kembali dapat datang kepadanya. Saudara, dan yang sebagai sahabat kami, Tuhan selalu rindu agar kita lebih dalam lagi mengenal Dia. Amin. Supaya Tuhan tersenyum, kita harus rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga 10, yang kehendaki adalah supaya aku mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Aku ingin mengenal Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada kita, Tuhan mau agar kita semakin mengenal dirinya. Kenapa saudara kecewa? Kenapa saudara bersungut-sungut? Kenapa kita seringkali kehilangan pengharapan, putus asa? Waduh, hidup ini susah banget. Jawabannya karena kita kurang mengenal Tuhan. Kalau kita kenal akan Tuhan itu, kita akan sungguh-sungguh berkata, hidup ini indah karena aku punya kekasih jiwa yang luar biasa. Karena Tuhan yang kusembah, Tuhan yang dahsyat, yang selalu mengerjakan segala sesuatu menjadi baik. Dia jadikan segala sesuatu baik. Karena itu, seringkali Tuhan memanggil dengan teriakan yang sangat keras kepada kita, kepada saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita mendekatkan diri kepada. Dengan cara apa? Dengan cara seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan, mengizinkan pencobaan, supaya kita
dapat datang kepada Tuhan. Pencobaan, penderitaan seringkali dipakai Tuhan untuk memanggil kita agar lebih bergairah lagi untuk menjalin persahabatan dengannya. Ketika mulai saudara merasa dingin, merasa tidak ada lagi gairah, tidak lagi antusias, maka seringkali Tuhan pakai penderitaan dan pencobaan. Kalau ada penderitaan, ada pencobaan, jangan anggap itu sebagai hukuman. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, itu bukan hukuman, tetapi adalah peringatan dan panggilan Tuhan agar kita mau lebih mendekatkan diri lagi kepada-Nya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tersenyum ketika kita menjadikan Dia sahabat karib kita, sahabat yang begitu dekat. Nyanyian kita berkata, lebih dari napasku Tuhan, ku perlukan. Betulin ya saudara? Iya, saya senang ibu berusiaan, ibu Dede begitu antusias. Saya kadang-kadang terharu saudara, belum kami datang sudah duduk di depan saudara. Ya, udah sampai makan kue, nunggu gereja dibuka. Kenapa? Karena rindu bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Padahal naik tangga saudaraku sudah ngos-ngosan saudara, faktor saudara. Saudara, Tuhan mau kita antusias untuk mencari Tuhan. Karena apa? Tuhan disenangkan karena ketika kita jadikan Tuhan sahabat karib kita. 3 hal ini yang membuat Tuhan tersenyum. Kita belajar dari Nuh. Ada beberapa hal tadi yang perlu kita pelajari. Kita percaya sepenuhnya secara konsisten. Kita mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya. Dan kita senantiasa mau mengembangkan talenta dan kemampuan kita. Kita menjadi seorang penyembah. Seorang penyembah adalah orang yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia sadar akan ketidakmampuannya. Dan berserah itu bukan berarti pasif, tetapi secara aktif. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Dia berikan, dia minta Tuhan untuk menuntut kehidupannya. Saudara, seorang penyembah, dia autentik. Dia tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dia tidak ingin seperti orang lain. Karena dia tahu, dia adalah pribadi yang sangat istimewa, khusus di hadapan Tuhan. Dan jadilah pribadi yang menjadi sahabat karib Tuhan. Setiap waktu ingin bergaul dengan Tuhan, berdoa senantiasa dalam segala apapun, melibatkan Tuhan itu sahabat karib. Dan jadilah sahabat karib Tuhan yang terus mengembangkan pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, penderitaan dan pencobaan bukan hukuman, tetapi itu adalah panggilan Allah kepada kita, supaya kita datang kepadanya dengan lebih bergairah, lebih antusias lagi. Bangsa Israel dibuang, mereka menderita di Babel, mereka menderita di Asyur. Kenapa? Bukan karena Tuhan benci kepada mereka. Dalam minggu ini kami baca kitab Yesaya, saudara, bagaimana Tuhan begitu mengasihi, ya, bagaimana Tuhan begitu memperhatikan. Aku tidak akan pernah melupakan engkau, katanya. Kalaupun aku membiarkan engkau, membiarkan engkau dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur, karena aku ingin engkau lebih dekat lagi dengan aku. Hari ini kalau ada pergumulan, ada masalah dalam hidup saudara, jangan katakan, Tuhan kenapa aku mengalami seperti ini. Tapi dengarkanlah, itu adalah teriakan dan panggilan Tuhan yang sangat keras untuk kita dapat mendekatkan diri kepadanya. Karena dia rindu kita menjadikannya sahabat karib kita. Amin. Menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu, hanya itu kerinduan kami. Mari kita senangkan Tuhan.
untuk kasih Tuhanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kasih Tuhan. Saudara, biarlah yang menjadi kerinduan saudara dan saya untuk dapat membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Tuhan senang melihat kita. Mari saat ini kita belajar kepada Nuh. Di tengah-tengah semua manusia yang telah memberontak dan hatinya jauh daripada Tuhan, tetapi Nuh tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tetap tersenyum melihat Nuh karena dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari saat ini katakan kepada diri, aku ingin melihat Tuhan tersenyum. Dan bagi saudara saat ini, mari kita saudara kembangkan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah engkau Tuhan tersenyum melihat kami. Engkau dapat disenangkan lewat hidup kami, lewat sikap dan tindakan kami Tuhan. Deribata rapata 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 lah. Kami akan selalu menjadikan Tuhan sahabat karib kami. Engkau yang selalu kami rindukan, tidak yang kami ingini di bumi dan di surga selain Tuhan. Terima kasih Bapa. Deriban elopatasi dalam nama Yesus. Biarlah firman yang disampaikan berkembang terus dalam hati kami, dan semua kami diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah sudah terhibur, segala sakit penyakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah, bawalah berkatnya. Tuhan sekiranya senantiasa memberkati kehidupan saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, ekonomimu terus naik dan engkau berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu, dijaga dan dilindungi, serta diberikan damai dan sukacita, keharmonisan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan tetaplah Tuhan memberkati kesehatanmu, dilindungi engkau, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan memberikan kepadamu tubuh yang sehat. Layanilah Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok selama-lamanya. Amin. Bapa